Okay, our first explanation will be apa itu exposition text. Jadi dari sekian banyak teks dalam bahasa Inggris, exposition text adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan, mendeskripsikan, menginformasikan, atau mengklarifikasi suatu topik tertentu. Nah, beda nih dari deskripsi atau text factual report. Dalam exposition text ini biasanya ada opini yang ingin diperkuat oleh si penulis teks. Teks eksposisi ini termasuk artikel ilmiah, buku teks, buku petunjuk, ensiklopedia, hingga esai. Jadi, exposition text ini bisa dibilang sangat mudah ditemukan baik dalam konteks edukasi maupun konteks informasi lainnya. Terdapat dua jenis exposition text. Yang pertama adalah analytical exposition dan yang kedua adalah hortatory exposition. Apa perbedaan dari keduanya? Analytical exposition dibuat untuk memberi informasi kepada pembaca tentang sebuah peristiwa dan pendapat penulis tentang peristiwa tersebut. Nah, sementara itu dalam hortatory exposition ini dibuat untuk mempengaruhi pembaca agar setuju dengan pendapat penulis dan dapat bertindak sesuai dengan isi dari tulisan tersebut. Sementara itu, perbedaan keduanya pada akhir teks adalah pada pada akhir teks analytical exposition, penulis hanya mengemukakan rangkuman atau conclusion dari pendapat yang dipaparkan terhadap suatu ide pokok. Sementara itu, dalam hortatory exposition, penulis ini akan lebih persuasif dan mengajak pembaca agar terpengaruh dengan isi tulisan yang dibuat. Mulai terlihat kan perbedaannya? Sekarang kita pindah ke struktur exposition text. Dalam exposition text terdiri dari 3 struktur, yaitu thesis. Thesis ini merupakan isu atau masalah yang akan diangkat, atau bisa juga opini dan sikap penulis. Yang kedua adalah argument, yaitu pendapat atau argumen yang melatar belakangi sikap penulis. Ini bisa lebih dari satu. Jadi kalau misalnya ada satu topik, alasannya ada 5 ini masuk ke arguments. Nah, yang ketiga, reiteration atau kesimpulan. Pada analytical exposition, seperti yang kita bahas sebelumnya, reiteration adalah pernyataan ulang penulis. Sementara itu, pada hortatory exposition, reiteration ini berisi rekomendasi atau saran penulis. Jadi, sementara itu, pada hortatory exposition, reiteration ini berisi rekomendasi atau saran penulis terhadap topik yang dibahas. Setiap teks tentunya memiliki fitur bahasa atau linguistic features. Nah, dalam exposition text, fitur atau ciri-ciri bahasa yang digunakan adalah pertama, teks exposition ini memakai simple present tense. Kedua, ia juga banyak menggunakan conjunction, seperti because of, so, therefore, the reason is, dan lain-lain. Yang ketiga, berisi arguments, dan yang keempat banyak menggunakan kata-kata yang mengandung sebab akibat. Cause and effect ya. Oke, sekarang saya akan mengajak kalian untuk mendiskusikan samples of exposition text. Kita lihat yang pertama. Is smoking good for us? Before we are going to smoke, it is better to look at the fact. About 50,000 people die every year in Britain as direct result of smoking. This is 7 times as many as die in road accidents. Nearly a quarter of smokers die because of diseases caused by smoking. Oke, di sini kita melihat thesis dari teks yang berjudul apakah merokok baik untuk kita, ya. Penulis di sini mengajak kita untuk berkaca pada faktanya bahwa 50.000 orang meninggal setiap tahunnya di Inggris sebagai dampak langsung dari merokok. Ya, angka ini 7 kali lipat lebih banyak daripada kematian yang diakibatkan oleh die in road accidents, kecelakaan di jalan. Oke. Nearly a quarter adalah seperempat, hampir seperempat dari 50.000 berarti hampir 12.500 itu meninggal karena penyakit-penyakit yang disebabkan oleh smoking. Oke. Beranjak pada paragraf kedua, penulis mengungkapkan fakta-fakta.
90% of lung cancers are caused by smoking. If we smoke 5 cigarettes a day, we are 6 times more likely to die of lung cancer than a non-smoker. If we smoke 20 cigarettes a day, the risk is 19 greater. 95% of people who suffer of bronchitis are people who are smoking. Smokers are 2.5 times more likely to die of heart disease than non-smokers. Jadi 90% kanker paru-paru disebabkan oleh smoking. Nah, ini juga ada fakta kalau kita merokok lebih dari 5 batang sehari, kita 6 kali lipat kesempatannya untuk meninggal karena kanker paru-paru daripada yang non-smoker. Kalau merokoknya 20 batang sehari, resikonya meningkat menjadi 19 kali lipat. Dan 95% orang yang menderita bronkitis adalah orang yang merokok. Oke. Ini fakta-fakta yang cukup mengerikan ya. Di sini kita lihat ada kata-kata, mungkin kata-kata yang baru untuk kalian adalah a quarter nih ya. A quarter ini adalah 1/4. Oke. Ini di sini ada angka-angka, jadi kalian kalau 90%, 90%. Kalau misalnya merokok 5 batang sehari berapa persentasenya? Kalau merokoknya 20 batang sehari berapa persentasenya? Dan seterusnya. Oke, next. Additionally, ini tadi masih arguments. Additionally, children of smoker, nih ya, anak-anak dari perokok, are more likely to develop bronchitis and pneumonia. In 1 hour in smoky room, non-smoker breathes as much as substance causing cancer as if he had smoked 15 cigarettes. Okay. Substance ini substansi atau zat ya. Develop ini mengembangkan. Oke. Lalu bronchitis and pneumonia adalah nama penyakit. Di sini disebutkan kalau misalnya ada anak-anak yang merupakan perokok pasif, maka mereka akan beresiko berkali-kali lipat. Okay, next. Smoking is really good for tobacco companies because they do make much money from smoking habit. Smoking, however, is not good for everybody else. Jadi dibilang di sini merokok itu bagusnya itu hanya untuk perusahaan tembakau atau perusahaan rokok karena mereka menghasilkan banyak uang. Tapi untuk yang lainnya tentunya tidak bagus. Oke, teks kedua, controlling children using computer, mengontrol anak-anak yang menggunakan komputer. Computer and internet are useful as well as powerful. Information about health and safe usage of computer and internet, especially for children, should be owned by each family. Computer connected to internet is powerful way to socialize with others. It can be good but also bad effect. Recently, we hear a lot of children get the advantage of social networking sites, but we often see the news about disadvantage of it for children. Healthy and safety of computer and internet usage should continue to be campaigned. Di sini tesisnya adalah computer and internet are useful as well as powerful, ya. Ini dia menyebutkan bahwa penggunaan anak-anak, menyebutkan topiknya adalah penggunaan komputer pada anak-anak, mengontrol penggunaan komputer pada anak-anak. Jadi di sini dia langsung menyebutkan sikapnya, penulis langsung menyebutkan sikapnya. Informasi tentang health and safe usage of computer and internet, especially for children, should be owned, harus dimiliki oleh setiap keluarga. Ya, dia di sini mengutarakan juga bahwa komputer yang terkoneksi ke internet itu bagus. Merupakan sebuah cara yang hebat, yang kuat untuk socialize. Apa itu bersocialize? Sosialisasi. Bersosialisasi dengan orang lain. Tapi dia juga punya bad effect ini. It can be good, dia bisa bagus, tapi juga bisa bad effect. Recently we hear a lot of children, ya baru-baru ini,
kami mendengar banyak sekali anak yang mendapat keuntungan dari website-website media sosial, jaringan sosial, tapi ada juga nih kerugiannya ya. Jadi kesehatan dan keamanan penggunaan komputer dan internet harus terus-menerus dikampanyekan. Di sini dia menyebutkan lagi posisi sikapnya dalam teks ini. Oke, kita pindah ke paragraf kedua. The role of parent in assisting and directing children in using computer is very necessary. Installation of software monitor such as Keylogger, which has function to watch and note all activities relating to keyboard usage is helpful, but not enough to protect children from potential harms. Children tend to hide what they have done in front of the computer to their parent. They see that all of they have done are their privacy and no one may know. Ini nih sikap anak-anak zaman sekarang. Jadi disebutkan di sini topik sentence-nya adalah peran dari orang tua dalam mendampingi dan mengarahkan anak-anak menggunakan komputer sangatlah necessary atau penting. Ya. Jadi ternyata menginstal software monitor seperti Keylogger di mana berfungsi untuk memantau dan mencatat semua aktivitas yang terkait dengan penggunaan keyboard ini bagus, tapi tidak cukup untuk melindungi anak-anak kita dari bahaya. Anak-anak ini cenderung untuk menyembunyikan what they have done, apa yang telah mereka lakukan di depan komputer ke depan orang tua mereka. Jadi anak-anak zaman sekarang melihatnya sebagai privasi mereka dan gak ada satupun yang boleh tahu. Oke, dan selanjutnya, we cannot prevent children from using computer because it is multifunctional. However, many parents worry about what their kids do in front of the computer, whether they are doing homework or even just playing games, or spending all time to surf internet, which is the materials do not fit with his age. There is a tendency, especially teenagers, want to become acquainted with many strangers outside. The lack of parental supervision of children's activities is likely to pose a potential danger to them. So, parental monitor against the use of computers needs to be done from time to time. Oke, di sini ada kata-kata yang mungkin bermanfaat untuk kalian. Yang pertama, prevent adalah mencegah. Jadi kita tidak dapat mencegah anak-anak menggunakan komputer. Bagaimanapun banyak orang tua yang khawatir apa yang anak-anaknya lakukan depan komputer. Apakah mereka mengerjakan PR atau hanya main games atau surf internet. Surf internet ini browsing ya, berkeliling dari satu website ke website lain. Ada tendensi di sini ini tendensi terutama pada remaja yang ingin mengenal banyak orang asing, acquainted mengenal banyak orang asing di luar sana. Jadi keterbatasan pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak-anak akan membahayakan mereka. Sehingga pengawasan orang tua dalam penggunaan komputer harus dilakukan from time to time atau dari waktu ke waktu. Oke, sebelum kita beranjak pada pembahasan soal, silakan pause video ini dan men-scan QR code untuk mengerjakan soal latihan terkait exposition text. Baiklah, bagaimana soal yang baru saja dikerjakan? Sekarang kita bahas bersama-sama ya soal exposition text tersebut. Oke, teks pertama. The impact of social media on modern communication. Oke, ketika kalian melihat teks seperti ini, kalian jangan langsung fokus pada teksnya, tapi melihat pada bagian pertanyaan dan apa yang diminta oleh pertanyaan tersebut. Pada pertanyaannya, kita lihat how has social media transformed traditional news consumption. Bagaimana media sosial ini telah mengubah konsumsi berita secara tradisional. Jadi apabila kita lihat di sini it has transformed, kita lihat di baris 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, baris ke-8. It has transformed traditional notions of news consumption which making information more accessible and participatory. Nah, dari kalimat ini
dari kalimat it has transformed bla 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 sampai sampai participatory di sini, maka kita bisa jawab di kalau yang it has made news information less. Sementara di sini ada more ya, jadi bukan less accessible tapi more. B lebih ke B ya, it has made news information more participatory. Tapi kita lihat dulu yang C, it has increased. Increase di sini artinya meningkatkan. Jadi bukan yang increase ini. Lalu it has decreased connectivity between individual. Decrease itu menurunkan. Jadi lawan kata dari increase. Kalau increase di sini adalah menaikkan atau meningkatkan, maka decrease adalah menurunkan. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. It has made news information more participatory. Okay, next. What is one advantage of social media in communication? Apa jawaban kalian tadi? Masih diingat ya? Apa sih keuntungan dari media sosial dalam berkomunikasi? Oke, media sosial dalam berkomunikasi. Oke, kita lihat di sini, kita cari social instantation. Oke. Jadi kalau dilihat di sini ada pengulangan kata understanding the profound influence of social media on modern communication is essential for navigating its opportunities and challenges, shaping the way we interact and stay informed in an interconnected world. Di sini ya. Jadi memahami pengaruh besar dari media sosial dalam komunikasi modern penting halnya untuk menavigasi kelebihan dan sekaligus tantangannya, yang mana itu akan membentuk cara kita berinteraksi dan cara kita supaya tetap terhubung dalam dunia yang saling terkait satu sama lain. Kalau yang A di sini, it promotes privacy and security, mendukung privacy dan keamanan. Yang B, reduces, mengurangi penyebaran misinformasi. Lalu yang C, it allows for real-time sharing of thoughts and updates. Okay. And it limits, ini dia membatasi accessibility of information. Kayaknya lebih tepat yang it allows ya. Jadi media sosial ini memungkinkan kita untuk saling berbagi pikiran dan update secara langsung. Ini bisa kita lihat di sini. Social media facilitates instantaneous communication, breaking down geographical barriers and allowing individuals. Dan di sini poinnya, share thoughts, images, updates in real time, secara langsung. Jadi jawabannya adalah yang C. Okay, next, what is one concern associated with social media? Apa sih yang harus diperhatikan terkait dengan media sosial? Oke, di sini optionsnya adalah increased mental well-being, enhanced privacy measures, the impact on personal connections, dan reliable and accurate information sharing. Oke, masih ingat jawaban kalian? Oke, kita lihat di sini ya. Instantaneous, it has transformed. Okay, while fostering connectivity, tidak hanya mendorong konektivitas, media sosial juga raise concerns about privacy, misinformations, and the impact of mental well-being. Ya, bukan increase mental well-being, tapi ada dampak terhadap mental well-being. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah enhanced privacy measures. Ya, jadi kita akan lebih memperhatikan lagi terkait keamanan. Okay, next, how has social media impacted communication across geographical boundaries? Bagaimana media sosial ini berdampak atau mempengaruhi komunikasi lintas geografis? Okay, di sini kita cari. Social media facilitates instantaneous communication, breaking down. Jadi meruntuhkan geographical barriers and allowing individuals to bla bla bla.
Jadi di sini kalau di sini kita lihat kata kerjanya, strengthened itu memperkuat, restricted itu membatasi, limited membatasi, dan eliminated menghilangkan. Kata yang paling tepat di sini adalah tentunya karena di sini breaking down meruntuhkan, ya. Breaking down ini artinya adalah meruntuhkan. Meruntuhkan. Oke, kita perbesar dulu. Nah, memang meruntuhkan ini mungkin sama ya, mirip-mirip seperti limited atau eliminated. Tapi di sini ketika breaking down geographical barriers berarti dia memperkuat komunikasi di antara berbagai area yang berbeda. Okay, next question. Why is it important to understand the influence of social media on modern communication? Kenapa sih penting untuk memahami pengaruh? Kenapa sih penting untuk memahami pengaruh dari media sosial on modern communication? Kita lihat tadi ya, seperti yang dibahas di pertanyaan pertama, ada di kalimat terakhir. Understanding the profound influence of social media on modern communication. Essential, penting. Kenapa? Essential ini sama ya, seperti important. Kenapa penting? Untuk navigating its opportunities and challenges. Jadi di sini jawabannya yang paling tepat adalah yang B, to navigate its opportunities and challenges. Oke? Oke, I think that's all. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibagikan melalui link terpisah. Oke. So, thank you very much for watching this video and see you again next time.